Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Christian Dwi Putra, MPM 24782047. Di sini saya akan mengerjakan kuis praktikum 1. Langsung saja kita buka tugasnya, yaitu membuat package dan modul. Yang dimana package itu isinya package itu app dan main, sedangkan modul itu book player, library, dan main. Jadi di dalam app ini terdapat modul yang isinya tuh book dan library, sedangkan di dalam package main ada modul namanya main.py. Langsung saja kita ke CMD. Kita ulang aja. Yang pertama-tama dihapus ternyata, teman. Kita hapus dulu kuis praktikum 1, lalu kita buat nama foldernya kuis 1 aja, kuis praktikum. Lalu kita masuk ke kuis praktikum 1. Lalu setelah itu kita encoder lagi dan main, lalu kita tree sudah terbuat. Lalu kita masuk ke app, lalu kita buat modul di sini. Setelah kita nul, modul, nama modulnya apa tadi? Book titik p. Lalu kita enter. Lalu kita masuk ke kuis, ke app. Nah, modul ini, modul book ini kita seret aja, kita taruh ke. Nah, ini yang pertama-tama kita ketikkan komen app book titik p. Ini kan lokasi file. Lalu kita kedua tuh kita lalu kita membuat kelas book. Lalu penggunanya kelas book ini untuk menginput semua membuat objek. Kelas book ini membuat objek, jadi semua logika dan data yang berkaitan dengan buku ini akan dimasukkan ke dalam kelas ini gitu. Lalu kita tambahkan docstring, kelas buku untuk memuat informasi sebuah buku. Lalu kita enter. Selanjutnya kita akan membuat dev init. Dev init itu maksudnya untuk mengatur data awal. Jadi isinya nanti ada self, terus title, terus author. Langsung saja kita buat dev. Ini isinya apa tadi? Self, title, author. Lalu kita buat docstring. Nah, dalam docstring ini, di sini ada dalam docstring ini si
inisialisasi objek buku, lalu kita enter, lalu kita tuliskan parameter ini ada isinya titel tuh judul buku, lalu ada parameter apa sih, author. Nah, author ini isinya tuh penulis buku, lalu kita enter. Setelah kita enter, jangan lupa kita kasih titik 3 ini agar docstring terbaca. Lalu kita enter lagi, kita masukkan self titik apa nih, titel, self titik titel sama dengan titel, lalu self titik author sama dengan author. Jadi gunanya self titik titel sama dengan titel ini untuk menyimpan informasi dari judul, menyimpan judul buku ke atribut objek. Sedangkan yang self author ini gunanya untuk menyimpan nama penulis ke atribut objek. Jadi langsung saja kita kasih komen ya di bawah, di sini aja ya Pak. Kita kasih komen menyimpan judul buku ke atribut objek. Lalu kita enter lagi, kita kasih pagar komen menyimpan penulis buku ke atribut objek. Setelah itu lalu kita buatkan fungsi lagi ya, dimana gunanya untuk mengecek apakah setelah kita masukkan judul buku nih, misalnya judul buku gelap, terus penulis kita masukkan lagi Putra. Nah, nanti fungsinya itu akan menampilkan seperti itu. Dev show info self titik 2 enter, jangan lupa kasih docstring ini tadi, menampilkan informasi buku, lalu kita enter lagi kita buatkan return titel, terus habis itu titik 2, habis itu kita kasih yang kurang ini, kita kasih self titik titel koma yang kurang lagi, bukan author dulu, author titik
itu kita kasih tanda petik, lalu kita save. Kita kasih komen dulu, jangan lupa. Komennya itu mengembalikan string berisi judul dan penulis. Setelah seperti ini, yuk kita save. Lalu kita rek 8. Jangan lupa kita install dulu rek 8. Pip install rek 8. Nah, ini sudah terinstall ya teman-teman. Lalu setelah terinstall, kita langsung saja Python mana sih Python min m like 8 nama file book titik py boom. Block comment salt. Oh, ini kurang maju. Indentation content tabs 331 tabs, terus 531 6. Kita save, kita carikan. Oh, ternyata sudah tidak ada ya teman-teman. Indentation content tabs, jadi tabnya itu harus manual, spasi gitu, nggak bisa langsung di enter gitu, nggak bisa. Jadi di sini sudah besar ya teman, udah benar. Lalu selanjutnya kita disuruh untuk membuat library.py. Langsung aja kita buat menu library. Nah, setelah ini ya bisa. Kemudian dibuat, setelah terbuat lalu kita tarik saja, kita taruh ke Sablim kita. Oke. Lalu pertama-tama kita jangan lupa tambahkan komen. Setelah kita tambahkan komen, app library titik py. Lalu kita kemana ya? Bingung.
coba kita lihat dulu soalnya. Jadi di dalam library nanti tuh terdapat add book ini, remove book, sama show collection. Jadi ada 3 fungsi ya, menambahkan buku, menghapus buku, terus lihat koleksi buku, sama yang keempat keluar. Oke, langsung saja kita buat. Nah, jadi yang pertama kita ketikkan import SCS, enter, lalu kita SCS titik pet. Nah, gunanya mengimport ini untuk agar file kita ini terbaca oleh sistem Python itu. SCS pet titik append dalam kurung ketik C garis miring habis C user punya gede user garing-garing advan garing-garing, lalu masukkan nama folder yang telah kita buat tadi, quiz. Apa tuh? Quiz praktikum CG atau 1 ya teman-teman. Lalu kita jangan lupa tambahkan komennya di samping aja bisa kali ya. Kita coba. Sistem kepanjangan nggak, tapi ya kalau kepanjangan nanti kita taruh bawah aja, kalau dia nggak bisa. Lalu kita enter, habis itu kita enter lagi, kita masukkan from app apa ya, from app book import from app book import book. Kita kasih, jangan lupa kita kasih komen. Jadi gunanya tuh untuk kita ambil class book dari file book P tadi yang ada di dalam folder app tadi gitu. Gunanya untuk ngambil folder book tadi, folder book P di dalam folder app. Kita ngambil modul book P di dalam folder app gitu. Jadi setelah itu lalu kita tambahkan komen. Import gini aja, ambil kelas oke. Lalu kita enter lagi, kita masukkan class kita enter, udah di enter, kita masukkan class library nah kita sudah masuk di class library ini tadi. Mana ya class library? Nah, nanti di sini class library itu ada fungsi dari add book, remove book, serta show collection. Tapi sebelum itu
kita apa, yuk kita tambahkan docstring dulu. kelas library ini fungsi untuk buat ngatur koleksi pada buku, koleksi buku gitu aja. Lalu kita enter. Lalu kita enter lagi, kita masukkan def fungsi dari ini tadi, init tadi. Kalau tidak ada init ini, program tidak bisa jalan, teman-teman. Terus apa tadi ya? Init dalam kurung self. Lalu titik 2. Lalu enter. Setelah di enter, kita masukkan self titik books, lalu sama dengan 1. Kan 1 apa? Nah, tanda kurung ini gunanya nih, tanda kurung ini untuk membaca nantinya, untuk membaca ini add book, remove book, show, dan show collection itu. Jadi harus dikasih tanda kurung seperti ini, kotak. Nah, kita kasih komen aja langsung di bawahnya. Apa di sini? Sampingnya bisa, bawahnya bisa, terserah. Serapinya teman-teman aja. Tempat menyimpan semua buku yang ditambahin. Lalu kita enter lagi, kita masuk ke fungsinya, yaitu apa tadi, add book ya betul, add book, def add score book dalam kurung, jangan lupa kita kasih self koma book, karena self book ini gunanya untuk ya tadi, menambahkan buku. Lalu kita ketikkan tanda petik, lalu kita enter. Setelah kita enter, jangan lupa kita masukkan docstring ini, lalu kita enter lagi, kita tulis apa ya, buat nambahin koleksi buku gitu aja ya, buat tambahin koleksi buku. Dah, lalu kita enter. Kita kasih parameternya. Maaf, ada motor lewat tadi. Parameter, lalu kita isi book. Objek dari kelas. Objek dari kelas, lalu kita ke petik 3 ini, setelah itu lalu kita enter lagi, kita isi if. Nah, gunanya if instance ini, isintens ini gunanya untuk mengecek apakah parameter book benar-benar objek dari kelas book
atau bukan gitu. Intinya tuh untuk ngecek beneran objek buku atau bukan gitu. Instance gimana sih? Isintens isintens dalam kurung book koma book, lalu enter. Kita buat docstring komen. Maklum udah malam teman-teman. Kita buat docstring untuk mengecek gitu aja, untuk mengecek apakah beneran objek buku. Lalu kita enter lagi, lalu kita masukkan self titik books titik append, lalu kita dalam kurung Ctrl Z lalu dalam kurung book. Nah, gunanya ini untuk mengecek kalau iya tambahkan ke list buku. Jadi kalau emang benar langsung saja kita tambahin ke list buku gitu. Dulu juga teman-teman, kita enter dulu, kita kasih komen kalau apakah beneran kan. Tambahkan, kalau iya tambahkan. Lalu kita enter lagi, lalu kita enter sekali lagi, lalu kita masuk ke fungsi selanjutnya. Ini kan fungsi yang pertama itu menambahkan buku, terus yang kedua remove buku atau menghapus buku. Jadi kita ketikkan langsung saja remove book. Setelah di remove books, kita masukkan seperti tadi self, book. Jangan lupa petik titik 2. Lalu jangan lupa juga kita kasih docstring. Apa ya isinya, lupa lagi. Isinya buat menghapus ya. Iya, menghapus. Buat menghapus ini aja ya, buat menghapus buku. Iya, buat menghapus buku dari mana coba? Dari koleksi berdasarkan judul. Buat menghapus buku dari koleksi. Oke, segini aja. Lalu kita ketikkan parameternya titel titik 2. Titel ini apa? Penulis buku ya, penulis buku. Judul titel ini judul buku
yang mau dihapus. Lalu autornya nggak usah. Lalu setelah kok masuk sini sih. Lalu setelah di docstring kita lanjut ke for book in self book. Jadi nanti di sini tuh dicek dulu satu-satu bukunya. Jadi dicek dari koleksi, dicek yang ada di koleksi buku. Jadi dicek nanti di sini. Lalu kita langsung saja buat nanti for processing for book in self for book in self books. Lalu kita enter, kita kasih komen. Kita kasih komennya tuh cek satu buku yang ada di koleksi. Lalu kita enter, lalu kita masukkan if book title if book title titik lower dalam kurung sama dengan title titik lower. Jangan lupa dalam kurung lagi, lalu kita enter. Habis itu kita kasih komen, cocokkan judul, lalu kita enter. Kita buat self titik book self titik books titik remove books remove dalam kurung book. Lalu kita enter. Setelah kita enter, lalu kita buat komen. Setelah itu kita ketikkan kalau cocok kalau cocok hapus. Jadi gunanya tuh ketika kita ingin menghapus buku, jadi kita harus mencocokkan dulu buku ini sudah cocok belum sama yang ingin kita hapus. Jadi kita mau menghapus buku terang,
Jadi kita harus cocokkan dulu format judul buku ini harus sama kayak terang gitu, jadi biar bisa kehapus bukunya. Lalu kita enter, lalu kita masukkan return true. Lalu kita enter. Ya, kita enter. Setelah kita enter, gunanya untuk ya kalau memang cocok judulnya ya berhasil, itu gunanya return true tuh berhasil. Nanti ada return false juga. Jadi kalau judul buku tidak cocok sama yang ingin kita hapus, kita mau ngapus judul buku tapi kita salah memasukkan judul bukunya, itu tidak bakal kehapus teman-teman. Kita buat return false, kita enter. Jika tidak ditemukan, lalu kita enter lagi, kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu collection apa tadi, show collection. Langsung kita aktifkan saja def show collection dalam kurung self, book, lalu titik 2, jangan lupa. Lalu kita enter collect, salah 2. Kita enter, lalu kita enter bank. Setelah di enter, kita buat ini dulu, docstring. Setelah kita buat enaknya apa ya, mengoleksi apa sih, menampilkan koleksi buku di perpustakaan. Lalu setelah itu kita if sell books. Gunanya tuh untuk menanyakan jika koleksi buku tidak kosong. If self titik book, enter, kita kasih komen jika bukunya tidak kosong. Lalu kita enter, kita ketikkan lagi for book in self
book in self titik books titik 2. Kalau kita enter, kita buat komennya apa ya, oh ya, buat gunanya buat menampilkan semua buku, semua buku. Kalau kita enter, lalu setelah di enter kita print dalam kurung book titik show info show info. Habis itu kita tambahkan komen lagi, kalau kosong bilang aja. Dah. Ada yang salah guys. Kan. Coba kita save dulu ya. Kita mulai kapan? Banyak bener ya, nanti aja. If self book jika tidak kosong books book, kalau cetak info guys, cetak info dari setiap buku. Kita enter lagi, else gunanya else, kita enter terus kita print. Untuk mencetak daftar koleksi buku kosong. Jangan lupa komennya kita kalau kosong bilang aja. Kita save dulu, kita lihat tadi banyak banget guys. Aduh. Content steps. To space before nampak.
CS4. Library 12-25. Coba kita cari di Google. Cari di Google, coba Google Translate. Windenty tidak cocok dengan tingkat lekukan luar apapun. Apanya ya? Aduh, pegel kaki. Aduh, maaf guys, kaki saya pegal. Dev init books.
kasih. Aduh, ini nanti lagi ya guys, biar waktunya nggak kehabisan. Tinggal satu lagi sih. Setelah kita membuat book dan library di dalam package app tadi, kita membuat modul main di dalam main. Kita ketikkan cd kedua main, lalu kita buat modul penuh apa ya tadi, main. Sudah terbuat belum ya? Sudah nih, langsung aja kita seret. Oke, jadi sebelum mulai jangan lupa kita tambahkan komen seperti tadi, app garing apa ya, main titik py. Lepas tuh kita pergi ke mana nih? Ke import SCS. Import SCS, lalu kita ketikkan apa ya? Menambahkan SCS titik 4 titik append SCS. Kita ketikkan seperti ini tadi, kita salin saja lah. Kita kasih komen menambahkan sistem, kita samain aja. Lalu kita ketikkan from app.book, terus import dari book. Lalu kita enter, lalu kita import lagi from app library. Lalu kita tinggal import library.
bisa deh. Oke. Oh iya, jangan lupa kita kasih komen. Komennya di samping aja, nggak apa-apa. Modul book titik B sini sama aja. Mengimport modul apa ya, library. Lalu kita enter lagi, kita masuk ke fungsi main. Nah, gunanya main ini untuk menjalankan kedua program tadi, kedua modul tadi dari book dan library itu. Nanti yang jalanin tuh si main ini. Jadi kita buat codingan dari main lagi, dari main juga. Kita semangat 45 pejuang STR. Jangan lupa kita masukkan pydoc atau docstring, fungsi utama program untuk berinteraksi ke user sehingga bisa menambahkan, menghapus, melihat, dan melihat koleksi buku koleksi. Ini aja, tapi kepanjangan deh, taruh bawah aja. Kita enter lagi, lalu kita buat objek library library sama dengan jadi main library ini kita buat dulu objek library. Kita enter, kita akan masuk ke fungsi perulangan atau pengulangan. Jadi di sini kita menggunakan while enter while true. Aduh, apa sih pas menggunakan while true. Oh, jangan lupa T-nya gede, langsung kita tambahkan aja. Aduh, reset. Kita buat print.
Oke. Jadi di sini saya akan membuat format input seperti smart parking kemarin. Jadi nanti si perpustakaannya ini, si penjaga perpustakaan ini akan mengeluarkan input seperti angka 1, 2, 3, dan 4, yang dimana 1 itu untuk menambahkan buku, terus yang kedua untuk menghapus buku, yang ketiga untuk melihat koleksi buku yang ditambahkan, yang keempat untuk keluar dari program. Jadi ada 4. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita handbook library management. Kita tambahkan pakai A juga bisa kayaknya. Iya bisa, tapi kita pakai angka aja. Jangan lupa setiap habis tanda kurung kita harus kasih tanda petik. Tambahkan buku. Print lagi. Yang kedua tuh tambahkan menghapus. Yang kedua tuh menghapus. Hapus buku. Terus yang ketiga tuh melihat koleksi buku. Melihat koleksi. Setelah ini lalu kita buat fitur yang terakhir. Fitur yang terakhir ini fitur keluar. Jangan lupa ditambahkan angkanya 4. Lalu setelah itu kita enter lagi. Kita buat kita buat choice. Kita buat choice, kita kasih input. Nah, nanti gunanya choice ini untuk menanyakan ke user dan menyimpan inputnya. Maksudnya silakan pilih angka yang ingin dimasukkan gitu. Jika kalian mau milih menambahkan judul buku, kalian pilih 1 gitu. Kalau kalian ingin menghapus buku, kalian pilih 2, atau dan seterusnya. 3 melihat koleksi buku, dan 4 keluar. Jadi choice input kita isi choice sama dengan input. Silakan pilih angka
atas. Lalu kita enter. Oh ya, jangan lupa dikasih apa, komen. Menanyakan user, menanyakan udah ngantuk guys, belum user, tapi kita harus tetap semangat berjuang STR dan menyimpan inputnya, akan ke user dan menyimpan inputnya. Dah, lalu kita enter lagi, enter sekali lagi. Kita buat apa ya, if choice, setelah if choice sama dengan, lalu kita ketik 1. Lalu ketik 2, lalu kita enter title sama dengan input input, masukkan ketikan judul buku. Nah, jadi yang di sini nih kita ketikkan judul buku yang ingin ya kita buat gitu. Jadi terus masukkan nama penulis juga nanti di bawahnya, tapi ini masih di buku. Lalu setelah itu kita enter, kita tulis author sama dengan input sama kayak tadi, penciptanya siapa, masukkan nama, ketikan nama penulis. Jadi kalian isi nama penulisnya yang ingin kalian isi gitu. Lalu kita ketikkan book sama dengan book dalam kurung title, author. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan my_library. Setelah library kita add books, dalam kurung book. Nah, sampai sini dulu. Jangan lupa kita beri komen jika user memilih 1. Jadi kalau user memilih 1, nanti tampilan akan seperti ini. Ketikkan judul buku, ketikkan nama penulis gitu. Lalu lanjut, kita masuk ke print.
berhasil. Dibuat. Nah, jadi ya seperti ini. Kalau si user memilih satu, nah udah kita ketikkan satu nih, nanti akan muncul ketikan judul buku. Setelah itu ketikkan nama penulis. Setelah itu output akan mengeluarkan ini, buku, judul bukunya apa, penulisnya siapa, dan ada kata-katanya berhasil dibuat. Ya seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke Elif choice sama dengan 2. Jangan lupa kita kasih komen jika user memilih 2. Kita enter lagi, kita ketikkan title, lalu sama dengan, lalu input apa ya, ini masukkan apa, judul apa, kalau mau masukkan judul buku yang dihapus. Setelah dimasukkan judul buku, kita lalu kita enter. Setelah di enter, kita buat lagi if my library titik tadi remove book dalam kurung title, lalu kita enter. Lalu kita ketikkan print dalam kurung F dipetik 2 buku berjudul berhasil dihapus. Kita kasih tanda seru dihapus. Ada ini tanda petiknya, pantas nggak mau kasih ke ujung. Setelah kayak seperti ini, lalu kita enter lagi, kita buat else. Lalu ketik 2, ntar kita tulis print dalam kurung seperti tadi, buku
Aduh, gue maaf teman-teman, pegal. Buku titel tidak ditemukan. Dah seperti ini. Nah, kira-kira tampilan nomor jika user memilih nomor 2. Lalu kita ketikkan lagi if choice seperti tadi sama dengan 3 jangan lupa kasih petik titik 2, lalu kita kasih komen jika user memilih 3. Habis itu kita buat main library show, lalu collection show collection. Oke. Show collection, lalu kita enter lagi. Jika nah, ini yang ketiga tuh cuma seperti ini. Jadi ketika user memilih input format nomor 3, program akan berjalan dan menampilkan hasil, yaitu koleksi buku yang sudah ditulis yang sudah diketik oleh user tadi. Lalu kita enter lagi. Kita buat yang keempat. Yang keempat tadi apa? Keluar. Elif choice. You print untuk mencetak apa ya, kata-katanya apa nih? Oh ya, terima kasih telah berkunjung di book library manajemen. Lalu enter, kita buat program ini berhenti, break. Jangan lupa kita enter lagi, kita buat else. Kalau kita enter, kita print. Ya kan, jika user menempat, terima kasih telah berkunjung di book library manajemen. Jadi ketika user tidak mengetikkan sesuai format, misalnya user mengetikkan
lebih dari 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, atau mengetikkan dengan huruf gitu, itu tidak bisa teman-teman. Jadi harus sesuai yang di sini 1, 2, 3, 4. Kita tulisan gini aja, sesuai format dong gitu. Jadi ini formatnya, sesuai format dong katanya kan. Sepertinya sama. Jika user tidak mengisi sesuai format, oke, kita save dulu. Dan 36. Remove book. Oh, ada yang kurang teman-teman. Oh, ini teman-teman. If main ini, if main, ini. Coba kita save. And in module from app book import module from app book import book.
book dari app book import book. No module name app. Apa ya? Ini module book. Post. Wih, salah. From app titik. Coba L kita ganti jadi L besar. Lalu kita ke book. Ini udah bener semua sih teman-teman. Coba kita jalanin. Nah, kan sudah bisa. Coba kita masukkan sesuai format, sesuai input. Nomor 1, tambahkan buku. Masukkan judul buku, terang nih. Penulis, Putra. Nah, buku terang by Putra berhasil dibuat. Lalu kita buat lagi nih, satu lagi. Masukkan judul, gelap. Sebenarnya bebas, kalian mau caps lock apa enggak juga tetap bisa. Masukkan nama penulis, Alpin. Lalu kita mau hapus buku nih 2. Jangan, kita lihat koleksi buku dulu 3. Nah, titel terang author Putra, titel gelap author Alpin. Jadi buku berjudul terang pembuatnya Putra, titel gelap judul gelap yang buat Alpin. Terus kalau kita mau menghapus buku nih, masukkan judul buku gelap. Buku berjudul gelap berhasil dihapus. Apakah benar? Gimana cara melihatnya? Kita pencet 3, lihat koleksi buku. Nah, kan sudah tidak ada. Lalu kita keluar. Kita apa ya?
Kita flag 8 coba. Masih ada. Trailing with space 2. Oh ini Control save. Masih banyak. 4. Before and command add less to space. Module import to ini module level import not a top of file. Ini maksudnya coba kita kasih Noka ini gunanya untuk mengabaikan mentaruh ini import top file, jadi harus di atas. Jadi kita mengabaikan file yang di atas. Intinya import ini katanya harus di atas, tapi nggak masalah. Lalu kita masukkan Noka saja. Noka, lalu nomor 6 ini E402 E402. Coba kita save, masih bisa nggak ada? Kan sudah hilang, tinggal sisa satu lagi. Nah, selanjutnya juga sama teman-teman. Noka E402, kita save. Masih ternyata E-nya kecil, aturan E-nya besar. Kita save, enter. Nah, 732. Kita save.
15 terus 27 baris ke 27. Tujuh belas ke 16 baris ke 16 kita save. Terus 18 lalu ke 27 baris ke 27 kita save. Lalu baris 34 kita save. Lalu baris 41 lalu kita save. Baris ke 44 lalu kita save. Habis itu 48 baru kita save. Habis itu ke 51 harus spasi lagi. Coba kita save. Apakah berhasil teman-teman? Sudah berhasil ya, tidak ada flag, tidak ada yang merah lagi. Sekian tugas yang saya jelaskan untuk kuis praktikum 1. Terima kasih.